Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Ningsih. Saya Vira Dwi Kristina. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa SD. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses kognitif yang melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian. Kemudian, kemampuan berpikir merupakan proses keterampilan yang bisa dilatih. Artinya dengan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif akan merangsang siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Perkembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi disebut juga berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi. Pembelajaran berorientasi di SD menyiapkan peserta didik berpikir kritis, sistematis, analitis, dan kreatif. Dengan demikian, peserta didik yang telah disiapkan dengan kemampuan berpikir yang berorientasi tinggi siap menyambut dan bereksplorasi dengan era digital 4.0 di abad 21 yang dikenal dengan dunia iptek. Peserta didik juga diharapkan mampu memecahkan persoalan harian. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih, seperti kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Memberikan materi sains disesuaikan dengan hakikatnya, yaitu sebagai produk proses dan sikap ilmiah, sehingga diharapkan akan terbentuk juga sikap ilmiah dari siswa. Kemampuan berpikir tingkat tinggi menunjukkan pemahaman informasi dan bernalar. Bukan hanya sekedar mengingat informasi, guru tidak hanya menguji ingatan, sehingga kadang-kadang perlu untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan, dan siswa menunjukkan pemahaman terhadap gagasan, informasi, dan memanipulasi atau menggunakan informasi tersebut. Model-model pembelajaran kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pengembangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high-order thinking skill (HOT) merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas kelulusan. Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Telah terintegrasi penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai higher order thinking skill (HOT) dipicu oleh 4 kondisi. 1. Sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. 2. Kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. 3. Pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi
linier, hierarki atau spesial menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. 4. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran IPA meliputi 4 unsur yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi pengamatan, menyusun hipotesis, perencanaan eksperimen, percobaan atau penyelidikan. Pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Aplikasi merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sikap merupakan rasa ingin tahu tentang objek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Pengembangan aspek-aspek tersebut dibutuhkan penguasaan keterampilan generik sains. Seperti dalam aspek produk, peserta didik dapat menguasai keterampilan generik sains, yaitu kerangka logika, asas-asas dari hukum alam, dan pemodelan. Aspek proses, peserta didik dapat mengasah keterampilan generik sains, yaitu pemahaman tentang skala, pengamatan langsung dan tak langsung, bahasa simbolik, dan inferensi logika. Aspek aplikasi, peserta didik dapat memenuhi keterampilan generik sains, yaitu membangun konsep, dan pada aspek sikap, yaitu pada hukum sebab dan akibat. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami buka sesi tanya jawab.